Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Kemudian solawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, yaitu baginda Muhammad SAW, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adab berzakat dan berinfak beserta hikmahnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Infak ataupun sedekah merupakan salah satu amalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki harta lebih. Banyak sekali manfaat infak dan sedekah yang diperoleh seseorang yang mau berinfak maupun bersedekah. Salah satunya yaitu mendapatkan keberkahan rezeki yang sudah didapatkan. Keberkahan tersebut dapat diperoleh apabila kita melakukan sedekah dan infak sesuai dengan adabnya. Jika kita menjalankan sesuai dengan adab infak dan sedekah, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan rezeki ataupun manfaat lainnya. Jadi adapun adab infak dan sedekah, yaitu yang pertama, disertai dengan niat yang tulus. Semua perbuatan yang dilakukan manusia memang bergantung dengan niatnya, karena setiap balasan yang akan didapatkan manusia semua tergantung dengan niatnya. Pentingnya niat memang menjadi hal utama yang harus dilakukan seseorang sebelum menjalankan berbagai aktivitas, terutama ketika menjalankan suatu kebaikan. Kebaikan dijalankan setiap orang akan mendapatkan balasan atau pahala sesuai dengan yang diniatkan. Misalnya melakukan infak dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan balasan kelak, dijauhkan dari neraka. Hal tersebut dijelaskan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 21. Kemudian adab yang kedua yaitu sumber harus jelas dan halal. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu hal yang penting untuk dilakukan sebelum melakukan infak atau sedekah adalah memastikan sumber harta yang didapatkan. Jadi sering kita ketahui bahwa saat ini masyarakat berlomba-lomba terlihat baik untuk melakukan infak, sampai-sampai harus mendapatkan harta dengan cara apapun itu. Jadi kebiasaan tersebut sudah harus dihilangkan, karena infak ataupun sedekah hukumnya sunnah dan dilakukan apabila memiliki harta lebih. Jadi jika kita tidak memiliki harta lebih, jangan sampai menghalalkan semua cara supaya bisa berinfak, karena hal tersebut percuma saja.
Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak apabila bersumber dari hal yang tidak halal. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adab yang ketiga adalah tidak mengungkit harta yang sudah dikeluarkan. Jadi tujuan melakukan sedekah ataupun infak adalah untuk menjalankan perintah Allah dan membantu sesama dengan rezeki yang kita dapatkan. Jika dari awal sudah berniat seperti itu, maka kita tidak akan keberatan jika kehilangan harta yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, oleh sebab itu jika kita sudah ikhlas, maka jangan sampai kita mengungkit-ungkit kembali harta yang sudah diinfakkan. Mengungkit sedekah atau infak yang sudah dilakukan merupakan hal yang tidak merugikan orang lain, merupakan hal yang sangat merugikan orang lain, karena hal tersebut bisa saja menyinggung perasaan yang menerima sedekah. Oleh karena itu, jika kita sudah berinfak ataupun bersedekah, lebih baik diam supaya tetap mendapatkan pahala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adab yang keempat yaitu melakukan infak dan sedekah dengan bersembunyi. Anjuran berinfak maupun bersedekah bisa dilakukan dengan cara bersembunyi atau terang-terangan. Kedua cara tersebut sebenarnya diperbolehkan untuk dilakukan karena sesuai dengan firman Allah di beberapa surah, salah satunya surah Al-Baqarah ayat 274 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya secara bersembunyi dan terang-terangan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melakukan infak dan sedekah secara bersembunyi bisa dilakukan dengan cara melakukan infak online. Tetapi bisa juga melakukan infak dan sedekah secara terang-terangan dengan artian bisa memberikan langsung kepada orang yang membutuhkan atau lain-lain sebagainya, atau cara-cara yang bersifat terlihat. Dan adab yang terakhir yaitu memberikan kepada yang membutuhkan. Bersedekah atau berinfak memang tidak diwajibkan untuk dilakukan, tetapi itu sebuah keharusan. Sebelum menyalurkan sedekah, kita harus mengetahui siapa yang berhak menerima sedekah tersebut. Orang-orang yang berhak menerima sedekah yaitu pertama orang fakir, orang miskin dan masih banyak lain, terutama anak yatim piatu dan orang-orang yang termasuk membutuhkan bantuan. Yang dimana hal tersebut juga dijelaskan dalam surat Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal garimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Jadi memberikan sedekah kepada yang membutuhkan merupakan hal yang tepat untuk dilakukan. Dengan memberikan sedekah kepada yang membutuhkan, maka bisa membuat orang menerimanya terhindar dari perbuatan haram. Jadi karena dengan adanya sedekah, maka orang yang kesusahan tidak akan mendapatkan uang dari cara yang haram. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam perkembangan teknologi saat ini, jadi tidak ada lagi alasan dapat digunakan seseorang untuk tidak bersedekah ataupun berinfak, kecuali mereka adalah orang-orang yang tergolong tidak memiliki harta yang lebih. Tapi ketika kita termasuk dari orang-orang yang tergolong memiliki harta yang lebih,
kita tidak memiliki alasan untuk tidak bersedekah, karena berbagai banyak cara untuk bisa bersedekah, baik itu melalui online maupun secara langsung atau dengan artian offline. Jadi karena saat ini berinfak ataupun bersedekah bisa dilakukan dengan mudah melalui infak online. Mungkin cukup sekian dari ceramah saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.